Selamat datang di Ngopi yang tidak ngomongin tentang kebijakan pemerintah. Karena gue rasa perlu banget buat kita seenggaknya jauh-jauh dari hal tersebut biar pala tuh gak selalu mumet gitu ya. Terus seenggaknya kita ngasih sedikit wawasan gitu ke otak kita biar seenggaknya kita kalau misalnya ngambil langkah jauh gak terlalu berbelok gitu hasilnya menjadi kekecewaan. By the way, di video ini kita bakal ngomongin soal sesuatu yang berhubungan dengan kuliah. Gue yakin lu semua pasti udah tahu ya jurusan kuliah gue dulu itu apa berdasarkan beberapa video-video ngopi sebelumnya. Kayak misalkan video kemarin tuh yang gue ngejelasin tentang kemarau basah dan juga bidding. Gue dulu kuliah di jurusan metode terapan atau geofisika dan meteorologi. Dan di pertengahan kuliah itu ketika gue ngobrol sama kakak angkatan gue dan kakak angkatan gue sadar kalau misalkan jurusan kita itu nggak banyak lowongan kerjanya. Dan itu kita baru sadar di pertengahan perkuliahan. Imagine that. Dulu kalau misalnya lu semua tanya ke gue kenapa pengen kuliah, karena basically gue pengen terlihat keren gitu ya sama adik kelas gue. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicontoh. Jangan sampai. Aim gue dulu ketika pengen kuliah itu cuma pengen nama gue tercantum di papan prestasi ketika ada alumni yang emang masuk ke universitas negeri gitu. Jadi gue nggak ngelihat jurusan itu penting, gue justru ngelihat kalau misalkan nama universitas itu penting, yang penting negeri gitu. Dan alhamdulillah gue dapet salah satu universitas negeri yaitu Institut Pertanian Bogor di daerah rumah gue tinggal juga gitu loh. Permasalahannya adalah gue nggak ngelihat jurusan gue itu apa. Tapi tetap aja meskipun gue nggak ngelihat secara prospek gitu ya, gue ngelihat minat gue itu kemana. Ada 3 pilihan waktu itu. Gue nggak keterima di SNMPTN. Kalau misalnya sekarang tuh kalau nggak salah jalur UTBK gitu, jalur undangan gitu. Waktu itu gue milih jurusan kehutanan sama jurusan kimia dan nggak kepilih gitu ya, tertolak. Di situ gue sedih banget. Akhirnya gue mutusin buat SBMPTN atau tes tulis dan gue milih 3 jurusan dan semua IPB. Yang pertama matematika, bukan yang pertama sih. Awalnya gue pengen matematika, tapi ketika gue cari di internet ada tips yang mengatakan kalau misalkan ketika lu pengen jurusan yang emang lu pengen, taruh di pilihan ketiga. Itu goblok tipsnya itu. Dari mana ya? Pengen gue pukul apa ini yang buat, sumpah dah. Jadi akhirnya gue alihin gitu yang pertama ke list atau jurusan yang nggak terlalu gue pengen gitu. Gue taruh ke penempatan pertama geofisika meteorologi, terus habis itu manajemen, yang ketiga baru matematika. Yang keterima geofisika meteorologi pilihan pertama gitu ya. Alhamdulillah kan, tetap aja goals gue tercapai meskipun jurusan gue tuh nggak yang terlalu gue pengen. Ternyata di pertengahan kuliah ketika ngobrol sama teman-teman gue gitu, ketika ngobrol sama kakak angkatan gue, ada kenyataan yang seperti itu. Ya imagine aja gitu ya, kalau misalnya di Indonesia meteorologi terapan itu biasanya tuh terbuka pekerjaannya di instansi-instansi pemerintah doang. Kebanyakan yang sesuai dengan jurusan ya, kayak misalkan BMKG, Lapan, Kementerian Pertanian dan segala macem gitu ya. Dan per tahun itu buka lowongannya cuma 1-2 dan kita harus berebut sama jurusan-jurusan lain kayak misalnya jurusan kelautan, jurusan klimatologi dan segala macem. Emang the reality man. Jadi valid anjir kerasa lu ketika emang lu lulus dari jurusan yang emang nggak banyak lowongan kerjanya gitu, lu tiba-tiba quarter life crisis. Dan kalau misalnya emang pada akhirnya emang pengen kerja gitu ya di luar instansi pemerintahan, lu bisa pilih beberapa pekerjaan kayak misalnya di perkebunan dan segala macam atau NGO misalkan. Nah, uniknya adalah di jurusan gua, kalau misalnya lu kerja di perkebunan, lu bakal battle ya sama orang-orang yang kerja di NGO yang biasanya ngelindungin hutan. Ya, jadi ketika emang lulus dari jurusan lingkungan gitu ya, lu bakal dihadapkan sama 2 opsi. Lu bakal tetap sejalan gitu dengan konservasi, atau justru lu emang udah langsung nyari yang realistis aja, nyari cuan kerja di perkebunan gitu. Saya perusahaan-perusahaan perkebunan juga butuh gitu orang-orang lingkungan. Jadi kalau misalnya pada akhirnya ada permasalahan lingkungan gitu ya, ada kebakaran lingkungan segala macam, itu di ruang sidang yang bertarung tuh orang lingkungan pada seorang lingkungan. Ini sedikit rahasia gitu ya, tapi alhamdulillah kalau misalnya jurusan gue gitu notabene alumni tuh jalan banget. Jadi suka ngasih lowongan pekerjaan gitu ya. Terus habis itu ada grup alumni, terus habis itu dosen-dosen dan juga jurusannya tuh bener-bener ngasih kita juga gitu lowongan kerjanya ada di mana-mana aja, bahkan yang L major, job fair dan segala macam, nggak yang lepas tangan banget gitu loh. Ya pada akhirnya gue pun jadi content creator, bukan basically gue nggak dapat kerja sama sekali. Alhamdulillah gitu ya, ketika gue lulus nggak nyampe 1 tahun gitu ya, ada beberapa panggilan juga dari kerjaan-kerjaan yang bukan sesuai dengan jurusan gitu ya. Tapi akhirnya kalau misalnya gue ngeliat dari segala macam fasilitas yang gue dapat, akhirnya gue tolak dan gue menjadi content creator. Ini pilihan gue sendiri. But well, kenapa gue tiba-tiba ngomongin soal perkuliahan? Karena basically di tanggal 27 Agustus 2025 ketika gue lagi nge-scroll Instagram, gue menemukan postingan dari No Dots, akun Instagram yang bisa memberitakan tentang sesuatu yang menarik gitu ya menurut gue, dan gak jarang juga akhirnya postingan mereka juga gue jadiin bahan ngopi gitu ya. Terus habis itu gue validasi lewat beberapa berita-berita yang lain. Di sini, di postingan ini memperlihatkan tentang 10 jurusan yang banyak disesali mahasiswa setelah lulus.
Beritanya gue validasi lewat beberapa berita lain kayak misalkan dari CNBC dengan judul 10 jurusan kuliah paling disesali lulusannya gaji paling kecil. Kemudian dari Detik Education dengan judul 10 jurusan yang banyak disesali mahasiswa setelah lulus seni hingga sastra. Oke, tujuan gue buat video ngopi ini adalah biar lulus semua yang SMA, yang SMK gitu, yang gak salah pilih jurusan dan tiba-tiba gak nyesal di pertengahan perkuliahan gitu ya. Tapi gue bakal ngebahas ini, gue juga bakal coba buat membandingkan dengan manfaat-manfaat lain yang bisa lo dapatkan meskipun lu salah jurusan tapi lu merasakan perkuliahan. Kayak misalkan dari artikel Investopedia. Ini menurut gue artikelnya bagus banget, mempertanyakan, is investing in your education more lucrative than investing in stocks? Here's what the data show. Jadi di artikel ini dijelasin tentang manfaat-manfaat ketika lu kuliah dan kalau misalkan lu nggak kuliah itu apa aja dampaknya. Terus kemudian dari Forbes, oke, dengan judul 6 Reasons Why Your College Major Doesn't Matter. Ya, jadi alasan kenapa jurusan perkuliahan lo itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting ya lingkungannya dan segala macam. Oke, jadi kita bakal sama-sama bahas gitu ya. Berdasarkan laporan dari Integrity Development Flexibility pada tahun 2021 menyebutkan bahwa katanya sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pemilihan jurusan seperti teman, keluarga, hingga adanya penawaran beasiswa tertentu. Jurnalisme menempati posisi pertama dengan tingkat penyesalan mencapai 87%, disusul sosiologi dan seni yang masing-masing mencapai 72%. Jurusan lain yang juga tinggi tingkat penyesalannya adalah komunikasi 60%, pendidikan 61%, serta manajemen marketing dan riset 60%. Faktor yang mempengaruhi penyesalan ini juga diduga karena sulitnya prospek kerja, gaji yang tidak sesuai harapan, serta kompetisi yang ketat di dunia kerja. Gue harus tekankan lagi kalau misalnya ini survei dari Integrity Development Flexibility tahun 2021. Kita harus tahu gitu kalau misalkan tahun itu sangat amat penting, soalnya kondisi itu fluktuatif. 4 tahun atau 5 tahun berubah aja tuh udah beda banget gitu ya, jurusan yang emang disukai dan jurusan yang emang disesali gitu ya. Soalnya ini sangat amat dipengaruhi sama sesuai tadi yang udah gue kasih tahu, itu prospek kerja, gaji yang tidak sesuai harapan, dan juga serta kompetisi yang ketat di dunia kerja. Di zaman gue dulu, ilmu komputer tuh sangat amat seksi banget karena lawan kerjanya tuh banyak. Tapi katanya, berdasarkan keterangan dari teman-teman gue gitu di live chat ketika gue live streaming ngomongin soal perkuliahan gitu, bilang kalau misalnya sekarang ilmu komputer udah banyak banget bang alumni bang. Bahkan gak sedikit juga ada orang-orang yang susah nyari kerja di kondisi yang sekarang. Jadi emang harus bener-bener ngeliat gitu bagaimana perkembangan dari pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tuh baru. Lu bisa menentukan jurusan apa yang bisa lu pilih ketika lu pengen kuliah. Selain itu, jurusan pendamping medis 56%, ilmu politik dan pemerintahan 56%, biologi 52%, dan sastra Inggris 52% juga masuk dalam daftar. Banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan mereka atau merasa karir yang dijalani tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang dihabiskan selama kuliah. Temuan ini menunjukkan pentingnya mahasiswa mempertimbangkan prospek kerja dan relevansi jurusan dengan kebutuhan industri sebelum memilih bidang studi di perguruan tinggi. Di menit-menit awal video ngopi ini gue sempat bilang kalau misalkan meskipun gue pernah merasa salah jurusan gitu ya, tapi kondisi gue yang dulu sama kondisi orang-orang sekarang itu beda. Yang dulu itu gak banyak gitu orang-orang yang emang sarjana. Jadi ketika gue emang setelah lulus meskipun ngerasa salah jurusan gitu, gue masih punya banyak peluang. Tapi untuk sekarang sebisa mungkin lu harus mengecilkan peluang biar seenggaknya tuh lu gak salah jurusan. Plus lu tiba-tiba bingung gitu mau ngelamar kemana karena udah banyak juga orang-orang yang udah jadi sarjana. Oke. Menariknya adalah dari berita New Dots dan gue bandingkan sama berita CNBC, itu sama juga gitu ya peringkatnya. Perbedaannya adalah siapa yang survei. Kalau misalnya di New Dots itu dari IDF gitu ya, Integrity Development Flexibility, bukan tentara Israel ya. Terus kalau misalkan di CNBC itu di survei sama Zip Recruiter. Sementara kalau misalkan di Detik Education, mereka menyajikan informasi terbaru mengenai peringkat-peringkat yang disesali. Oke, lu bisa ngelihat ya, ini di tahun 2023. Bilang kalau misalkan data penyesalan pemilihan jurusan juga muncul dalam survei yang dilakukan Federal Reserve di Amerika Serikat pada tahun 2023. Balik lagi, kalau misalnya yang terbaru itu di AS. Bukan Indonesia. Nah 2021 itu di Indonesia nih yang No Dots ini. Tapi kita juga bisa ngelihat bagaimana kondisi di luar. Soalnya beberapa tahun ke depan akan relate juga sama negara kita. Sama seperti trending di internet, rame di Amerika gitu ya beberapa hari yang lalu. Di Indonesia udah pada langsung ngikutin beberapa tahun kemudian. Ya lanjut ya, 10 jurusan yang disesali mahasiswa menurut survei Federal Reserve di Amerika Serikat tahun 2023 berdasarkan Research and Analysis Economic Well-being of US Household in 2023. Yang pertama katanya ilmu sosial, yang kedua seni, yang ketiga life science, yang keempat hukum, yang kelima pendidikan, yang keenam tidak diumumkan, yang ketujuh ilmu fisika, yang kedelapan bisnis, yang kesembilan pelatihan kejuruan, dan yang kesepuluh kesehatan.
poin dari gua ngasih lihat ini ya, dimana banyak banget jurusan yang dimention katanya banyak banget disesali gitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah kondisi dari tahun ke tahun itu berbeda. Lu nggak bisa matok satu jurusan yang emang udah masuk ke dalam peringkat ini, udah masuk ke dalam 10 jurusan yang banyak disesali akan selamanya disesali. Karena kalau misalnya lihat dari perbedaan datanya juga gitu ya, di tahun 2023 itu beda, men. Ya kan misalnya di 2023 itu ilmu sosial, sementara di 2021 ini jurnalisme. Ya mungkin di tahun 2025 beda lagi gitu ya. Mungkin aja jurusan udah bukan sesuatu jurusan yang emang disesali karena orang-orang butuh banget informasi yang faktual di tengah informasi yang selalu simpang siur dan selalu berubah gitu ya. Apalagi ada buzzer dan segala macam gitu. You name it. Pokoknya disrupsi dari informasi sekarang tuh bener-bener berbahaya banget. Terus habis itu kayak misalkan jurusan lingkungan. Dulu-dulu tuh orang-orang gak banyak minat, tapi sekarang mungkin karena bumi udah rusak gitu ya, butuh jurusan-jurusan konservasi gitu. Gak ada yang tahu. Makanya menurut gua kuliah itu masih tetap penting meskipun major lu itu berbeda dengan kenyataan yang bakal lu terima gitu ketika nyari lowongan pekerjaan. Ini berdasarkan keterangan dari artikel Investopedia dengan judul Is Investing in Your Education More Lucrative Than Investing in Stock? Jadi apakah lo berinvest ke edukasi akan lebih menguntungkan dibandingin berinvestasi di saham? Datanya kayak gini. Ini berdasarkan research dari Jason R. Abel dan juga Richard Dates. Mereka adalah researcher atau peneliti dari Federal Reserve Bank of New York. They found in the data reason to be skeptical of narrative coalescing in the mid-2020 that college just isn't worth it. Basically, di penelitian ini dikasih tahu kalau misalkan mereka coba buat membandingkan hasil dari penelitian mereka, apakah kuliah itu penting sama narasi yang beredar di masyarakat kalau misalkan kuliah itu nggak penting. Ya gue yakin lu pasti pernah dengar gitu ya narasi kayak, oh Mark Zuckerberg aja nggak kuliah kok bisa bangun Facebook dan segala macem gitu ya. Oh orang-orang sukses yang sekarang bisa kita lihat dia milioner gitu ya, dulu juga mereka bilang kalau misalkan kuliah itu nggak terlalu penting. Tapi kan setiap orang beda-beda, iya nggak guys? Nah di sini ada penelitian rata-ratanya. Kita bakal langsung skip ke grafiknya. Di sini dikasih tahu kalau misalkan 68% katanya college graduates atau lulusan kuliah itu punya gaji lebih tinggi dibandingin lulusan high school atau lulusan SMA. Terus kemudian kalau misalnya dibandingin sama keuntungan kalau misalnya lu naruh duit di saham yang mana rata-rata tuh katanya bisa dapat 6-7%, di sini dikasih tahu kalau misalkan after rising significantly in 80 to early 90, the financial return from college has held between 12% and 13% for the past 3 decades. Jadi kalau misalnya lu bener-bener dapat kerjaan yang sesuai dengan jurusan lu atau seenggaknya lu dapat kerjaan yang emang membutuhkan ijazah S1 gitu ya, maka keuntungan itu lu bisa dapat 12% sampai 13%. Kayak gitu coy. Lu bisa baca sendiri artikel di sini ya di Investopedia dengan judul ini. Nah, terus kemudian kalau misalnya lu lihat artikel dari 6 Reason Why Your College Major Doesn't Matter, itu ada satu poin penting yang menurut gue tuh menarik banget buat kita tahu. Katanya, your degree is a prerequisite for the competitive workforce, but the topic is irrelevant. It used to be important and special for someone to have a degree, and now it just stands as a prerequisite in the workforce. Your job will most likely require a bachelor degree. It probably won't matter what field it is in. According to recent research, 62% of recent college graduates are working in jobs that require a degree. Yet only 27% of college graduating are only working job that even relates to their major. Maksudnya apa Bang Rey? Maksudnya cuman 27% doang orang-orang yang bekerja sesuai dengan jurusan berdasarkan penelitian terbaru. Sisanya orang-orang tetap kerja tapi beda jurusan. Jadi dalam satu poin ini menurut gue akan bisa menangkal segala macam informasi negatif mengenai jurusan-jurusan yang memang banyak disesali mahasiswa. Karena basically dalam penelitian terbaru katanya cuma 27% orang-orang yang bekerja sesuai dengan jurusan. Sisanya itu tetap kerja tapi L major. Yang paling penting di kuliahan itu menurut gue adalah gimana cara lu bisa membangun koneksi dan bagaimana caranya lu bisa memaksimalkan potensi atau momentum ketika lu jadi mahasiswa, bermanfaatin segala macam peristiwa yang cuma bisa lu dapetin waktu jadi mahasiswa, kayak misalkan student exchange, ikut lomba seminar gitu ya, ikut proyekan dosen dan lain-lain, you name it lah. Lu mungkin yang kuliah udah pada tahu gitu peristiwa-peristiwa itu apa aja, kayak misalkan PKM dan segala macam. Intinya buat gue sendiri yang emang belum dewasa ketika lulus sekolah gitu ya, tiba-tiba gue diterpa di kuliah itu menurut gue masih penting sampai sekarang. Cuman gue nggak tahu kondisinya kayak gimana. Lu bisa cerita ke gue gimana pengalaman perkuliahan lu di kolom komentar, silahkan tulis gitu ya. Cuman bagi gue sendiri gitu ya, nggak adil kalau misalnya pada akhirnya kita langsung nembak kalau misalnya jurusan-jurusan ini tuh nggak penting dan juga banyak disesali sama mahasiswa. Padahal masih banyak opportunity lain yang bisa lu dapatkan selain lu belajar dari jurusan utamanya aja. Intinya itu aja mungkin gue terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, pada akhirnya mau itu kuliah, mau itu pelatihan, mau itu ikut kedinasan dan segala macam,
Lu sendiri yang menentukan apakah lu mau jadi orang sukses atau kagak. Lu sendiri yang menentukan apakah lu yang pengen dapat pekerjaan secara gampang atau justru sulit. Oke. Bravo buat lu semua yang masih sekolah tapi udah dapat pekerjaan lebih layak dibanding orang-orang yang ikut kuliah dan butuh step-step tambahan lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.